Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Karunia Bernubuat. Karunia yang lain yang akan kita bicarakan adalah karunia untuk bernubuat. Masih dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara, nubuat dalam teks aslinya dipakai kata propeteia. Artinya firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh hambanya untuk menyampaikan kesalahan, memberi penghiburan, dan untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Sayangnya, banyak orang yang menafsirkan karunia bernubuat hanya sebatas kemampuan untuk meramalkan masa depan saja. Jadi, itu tidak tepat. Karena meramal masa depan hanya merupakan salah satu bagian dari karunia bernubuat. Namun sebenarnya karunia bernubuat lebih berupa karunia pengungkapan atau penyingkapan, bukan prediksi ramalan. Ini penting untuk dimengerti sehingga nubuat yang benar pasti digenapi dan terjadi. Saya ulang, nubuat yang benar pasti digenapi dan terjadi. Dengan mengerti definisi nubuat, maka hamba Tuhan yang mengungkapkan, yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bisa dikatakan sebagai penubuat, atau orang yang bernubuat, atau orang yang menyampaikan nubuat. Iya, begitu saudara. Karena sejak berakhirnya pewahyuan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, atau yang dikenal dengan istilah kanon, maka bernubuat itu berganti fungsi dari pernyataan pewahyuan menjadi pernyataan akan pewahyuan yang sudah lengkap, yang telah Allah berikan, yaitu berupa Alkitab, firman Allah yang hidup. Jika pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan memberikan karunia bernubuat kepada para nabi, maka di zaman Perjanjian Baru ini, Tuhan mengaruniakannya kepada para pengajar firman atau guru-guru Injil. Hal itu dituliskan dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Demikian, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, dari kalimat demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, itu menyiratkan bahwa guru-guru atau pengajar-pengajar sekarang ini memang ada. Tentu yang dimaksud adalah yang mengajarkan firman Tuhan.
Saudara, para penubuat sejati pada zaman Perjanjian Lama disebut nabi-nabi Tuhan, walaupun ada juga nabi-nabi palsu yang bernubuat dengan nubuatannya yang palsu juga. Lalu di zaman Perjanjian Baru, yaitu di zaman kasih karunia ini, Tuhan mensejajarkan antara guru-guru Injil sejati atau para pengajar sejati dengan nabi-nabi Tuhan zaman Perjanjian Lama. Sedangkan pengajar-pengajar palsu dalam Perjanjian Baru disejajarkan dengan nabi-nabi palsu dalam Perjanjian Lama. Sama seperti jemaat Perjanjian Lama yang harus waspada dengan nabi-nabi palsu, demikian juga jemaat Perjanjian Baru harus waspada dengan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta palsu. Mengapa harus waspada? Karena guru-guru palsu itu sibuk bernubuat dan dengan mudah berkata, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menyuruh saya bertemu dengan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi semua itu palsu dan hasil imajinasi atau khayalan mereka sendiri. Lalu apa motivasi mereka? Dituliskan demikian dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi tujuan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu sama dan tidak ada bedanya sama sekali, yaitu untuk memenuhi nafsu serakah mereka dengan mencari untung dari jemaat. Saudara, dari penjelasan semua ini, kita jadi semakin tahu dan mengerti bahwa memang karunia bernubuat itu masih ada, bahkan masih berlaku bagi kita sampai Tuhan datang nanti. Namun demikian, kita harus selalu waspada, karena seperti pada zaman Perjanjian Lama, ada banyak nabi palsu dengan nubuat yang palsu, demikian juga saat sekarang ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang mau belajar firman dengan baik, sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh nubuat-nubuat palsu itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.